Oke, selamat siang para mahasiswa Product Design Engineering. Kita mulai kuliah kalkulus 3 lagi ya. Oke. Baik, kita masuk lanjutan topiknya, yaitu PD parsial dalam bentuk praktis. Ya. Dalam bentuk praktis, yaitu persamaan gelombang adalah do kuadrat U per do T kuadrat dengan C kuadrat kali do kuadrat U per do X kuadrat. Ya. Ini model persamaan gelombang. Kemudian persamaan panas untuk dimensi 1. Do U per do T dengan C kuadrat kali do kuadrat U per do X kuadrat. Persamaan panas untuk dimensi 2. Do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Persamaan radio min bukan ya. Do P per do X dengan L kali do U per do T dan satu lagi do I per do X dengan C kali do P per do T. L itu indukans, ya kan? C adalah kapasitor. Ya. Di dalam elektro kan ini radio pasti gelombang ya. Berhubungan dengan gelombang listrik. Oke. Kemudian ini untuk tahu aja. Nah, sekarang penyelesaian ada dua metode. Yang pertama misalkan U sama dengan E pangkat dalam bentuk eksponensial, yaitu U sama dengan E pangkat AX tambah BY. Yang kedua adalah metode pemisahan variabel, yaitu U adalah X kali Y, E besar kali Y besar. Maka do U per do X adalah kalau turun ke X, E aksen Y. Kalau do U per do Y, X Y aksen. Tahu maksudnya? Kalau do U per do X, X-nya yang diturunkan, E aksen kali Y. Kalau do U per do X, ini dengan misal U-nya dengan XY ya. U-nya adalah XY, sehingga do U per do X adalah terhadap X, maka X-nya yang diturunkan, E aksen kali Y. Kalau do U per do Y, Y-nya diturunkan, jadi X kali Y aksen. Halo, jelas nggak ini? Dan ada yang lain? Sudah jelas? Jadi kalau diturunkan terhadap X, X-nya diturunkan, aksen. Kalau terhadap Y, do U per do Y, Y-nya diturunkan. Ya. Kemudian contoh selesaikan 2 do U per do X tambah 3 do U per do Y dengan 2U. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan cara pertama, yaitu dengan cara pemisalan. Ya, kita misalkan U adalah sama dengan E pangkat AX tambah BY. Ini adalah bentuk eksponensial ya. U adalah sama dengan E pangkat AX tambah BY. Maka do U per do X berapa? Sesuai rumusnya E pangkat U kali U aksen. Enak? Kita tulis ya. E Jadi U sama dengan E pangkat X tambah BY, do U per do X diturunkan cara X ya. Jadi E pangkat U kali U aksen. Tapi U aksennya tak apa? Kita lihat nih, per do X, berarti X-nya diturunkan. Paham ya? Kalau terhadap Y, Y-nya kita turunkan. Paham? Sehingga ini hasilnya apa? Ini adalah E pangkat AX tambah BY dikali A kali X turunannya 1 ya? X turunnya 1 ditambah BY konstan. Bukan X, jadi ini konstan jadi 0. Gitu. Sehingga hasilnya ini adalah A kali 1 tambah 0, A kali E pangkat AX tambah BY. Jelas sampai sini? Halo. Ngerti nggak maksudnya?
Turunannya E pangkat U kali U aksen, tapi U aksennya tar apa? Lihat nih, do U per do X. Berarti terhadap X yang terturunkan. Jadi AX diturunkan, A kali 1, X turun 1, BY ini konstan. Kalau konstan turunnya 0. Ya. Oke, begitu kan? Do U per do Y. Rumusnya sama. E pangkat U, ya, E pangkat U kali U aksen. Tapi tak ada apa nih? Per do Y. Berarti terhadap Y terturunkan. Ini konstan. Jadi ini hasilnya E pangkat AX tambah BY dikali AX konstan, bukan Y, 0 turunannya. Tambah B kali turunannya 1, itu enggak? Sehingga ini hasilnya B kali 1, B tambah 0, B kali E pangkat AX tambah BY. Jelas sampai sini? Halo? Nah, setelah itu, kita lanjutkan ke berikutnya. Kita ganti ya. Jadi yang soal ini kita salin 2 kali do U per do X ditambah 3 do U per do Y dengan 2U. Kita substitusi masing-masingnya. Kita substitusi ya. Nah ini. Kita salin do U per do X tadi ini. A kali, ya kan? Do U per do Y, B kali eksponensial. Sedang U-nya E pangkat X tambah B. Ya. Sesuai yang ini. U-nya yang kita misalkan tadi. Do U per do X kita cari. A kali eksponensial. Do U per do Y, B kali eksponensial. Kita tinggal substitusi. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan apa nih? Ini kita bagi dengan apa nih? Ini dibagi dengan E pangkat AX tambah BY. Apa yang terjadi? Ini jadi, kalau ini keluar, ini keluar, ini keluar, kan coret ini tinggal apa? 2A tambah 3B sama dengan 2. Benar? Eksponensialnya hilang. Dibagi eksponensial kan 1 gitu ya. 1 kali konstanta yang 2A, 2B, sama 2 itu tetap. Nah, dari sini 2A berapa? 2A sama dengan 2 kurang 3B. Enak? 2A sama dengan 2 dikurang 3B. Jadi A berapa? A sama dengan 2 dikurang 3B dibagi 2. Enak? Atau kalau kita bagi 2 bagi 2, 1 kurang 3 per 2 kali B. 2 bagi 2, 1, min 3B bagi 2, min 3 per 2 kali B. Nah, tadi pemisahan di awal, U kan sama dengan, U sama dengan eksponensial. AX tambah BY. Sehingga U itu sendiri adalah UXY ya. Karena U-nya mengandung 2 variabel, boleh tulis UXY atau U saja boleh. Kan? Sama dengan apa? Kita kan karena A dan B sudah diketahui. B tadi udah dapat ya? Nah, kita masuknya dulu ya. Ya kan U ini diketahui kan tadi ya, yang kita misalkan nih. U sama dengan E pangkat eksponensial yaitu E pangkat AX tambah BY. Maka U X, Y adalah A-nya kita substitusi. Jadi E berpangkat, A-nya diganti dengan 1 dikurang 3 per 2B kurung kali X. Ya enggak? Tambah BY. Gitu kan? Jadi dalam B. Hasilnya dalam B nih. Oke? Sehingga U X, Y berapa? Ini kalau kita kalikan, ini hasilnya apa? U X, Y sama dengan apa? Kalau kita kalikan nih, X kali 1, E pangkat X dikali, ya enggak? E pangkat X itu dikali dengan, ini kalau dikali X berapa nih? E berpangkat min 3 per 2 BX tambah BY, ya enggak? Tambah B. Atau dikali E ya. Kalau mau digabung boleh, kalau mau digabung tambah BY. Ini
1 dikurang 3/2 kali X. Ini sudah dipecah ya. Ini dipecah E pangkat 1 kali X. Di sini boleh kan E pangkat X dikurang 3/2B ditambah B. Nah, X-nya kita pisahkan. Ini kita pisahkan, ini menjadi sendiri. Nah, ini yang B-nya, yang belakangnya kita gabung. Jadi E berpangkat 3/2B BX, ini BX ya, sorry. BX ditambah dengan B. Dari sana jelas? Halo. E pangkat X kali E pangkat min 3/2X tambah A. B ini boleh keluar nih. Ini boleh kita keluarkan sehingga UX, Y sama dengan eksponensial E pangkat X kali E berpangkat di mana B-nya kita keluarkan berapa? Min 3/2X ditambah Y kurung kali B. Betul nggak? Pesannya jelas? Halo? Jelas sampai sana? Nah, setelah dapat ini maka U hasil terakhirnya kita bisa rubah jadi apa? E pangkat X-nya tetap, ya, tetap. Yang belakang nih. Yang belakang jadi apa nih? E berpangkat min 3/2X tambah Y kali B. Ini sama dengan apa? Ada yang tahu? Ini sama dengan apa? Fungsi dari 2Y kurang 3. Oh ya, ini bisa kita bulat berapa nih? Kalau kita bulatkan berapa nih jadi? E berpangkat berapa nih? Coba kalau kita bulatkan jadinya hasilnya apa? 2Y kurang 3X per 2 setengah. Ini agak sedikit agak membingungkan ya. Sampai sini sih oke, sampai sini bisa ikuti ya. Sampai sini oke. Nah, ini selanjutnya dia nanti dia ubah bentuknya jadi ini dia ubah bentuknya jadi fungsi ya, jadi fungsi. Tapi kalau ini kita keluarkan setengahnya berapa nih? Setengah dikeluarkan tinggal apa? Min 3X ditambah 2Y. Itu enggak? Kali B. Halo? Jelas sampai sini? Ya. Nah, kemudian yang belakang ini yang jadi masalahnya ubah gini. Jadi UX, Y sama dengan eksponensial E pangkat X tetap enggak apa-apa. Yang ini jadi fungsi apa ya? Ditulis di sini fungsi yang ini nih. Fungsi dari min 3X ditambah 2Y. Min 3X tambah 2Y. Mengapa pecahannya hilang? Nah, itu yang jadi tanda tanya juga nih. Kenapa pecahannya hilang? Ini fungsi dari 2Y kurang 2Y. Kalau kita masukkan fungsi 2Y, 2X tambah Y ini adalah ya agak-agak bingung kan? Cuma ini aja. Ini dia keluarkan pecahannya jadi bulat, yang bulat ini ambil. Pecahannya dikeluarkan di setengah B. Ya. Ya, kita lihat dulu ya. Mungkin nanti yang berikutnya kita baru nampak kelihatannya. Sekarang ini masih membinggung, ini tanya nih. Mengapa ya? Why? Ya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi dia keluarkan pecahannya setengah. Maka di dalam jadi min 3X tambah 2Y atau 2Y kurang 3X kurung kali B. Ini jelas betul ya. Tapi dia ambil fungsi ini aja yang bulat. Dia bilangannya bulat. Jadi ini function dari min 3X tambah 2Y. Ya. Dari koefisien yang setengahnya tidak diambil. Ya. Oke, sampai sana dia stop. Kemudian dilanjutkan contoh berikutnya.
Kita lihat contoh berikutnya. Apakah ada kemiripan? Nah ini. Contoh berikutnya adalah selesaikan do U per do X sama dengan 4 do U per do Y. Di mana ini ada apa namanya? Boundary condition. Ini boundary condition syarat batas ya atau syarat batas. Syarat awal, ada yang syarat awal dan syarat batas. Ya, boundary condition U 0,Y sama dengan sin 2Y. Nah, misalkan US, Y-nya adalah eksponensial E pangkat AX tambah B. Ini selalu ya. Ini cara pertama. Maka kita cari do U budaya apa? Turunan eksponensial apa? E pangkat U kali U aksen. Tapi yang kita turunkan cara apa? Lihat nih, per do X. Kalau per do X, X-nya kita turunkan. Kalau per do Y, Y-nya kita turunkan. Sehingga ini hasilnya apa? Halo? Ini 0 ya. Ini 0. X turunan 1 enggak? Jadi A kali 1 tambah 0. Hasilnya apa? A kali E berpangkat AX tambah BY. Oke. Begitu juga yang do U per do Y. Sama. E pangkat U kali U aksen. Tetapi U aksennya terhadap apa? Per do Y. Berarti terhadap Y. Jadi Y turunannya 1, tapi yang AX-nya konstan 0. Sehingga terjadi B kali 1 tambah 0, B kali eksponensial AX tambah B. Sampai sini jelas? Halo? Jelas nggak? Ya, ini A kali 1 tambah 0. Ini 0 ditambah B kali 1. Kita tak ada Y. Ya, jelas. Artinya kalau bawahnya itu X atau Y itu yang bikin yang pentingnya yang mana, Pak? Ini karena gini, ini kan ada do U per do X. Jadi kita cari do U per do X-nya berapa. Karena kita misalkan U, Y-nya kan eksponensial. E pangkat AX tambah BY. Jadi do U per do X ya kita cari. Do U per do Y kita cari. Karena di dalam soalnya ada kan. Kalau nggak ada nggak usah cari. Ya. Oke. Nah, baru kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam soalnya. Kita salin ya. Soalnya adalah apa? Soalnya adalah do U per do X sama dengan 4 do U per do Y. Nah, do U per do X ini berapa tadi? A kali eksponensial AX tambah BY. Dengan 4 kali, berapa do U per do Y-nya? B kali eksponensialnya. AX tambah BY. Nah, ini kalau kita bagi dengan, kalau kita lihat yang sama, kan eksponensialnya ya. Dengan tidak usah dibagi pun sudah kelihatan ya. Benar nggak? Jadi kita coret gitu ya. Kita bagi boleh ke AX tambah BY. Sehingga kalau kita bagi dengan ini, hilang tinggal A sama dengan 4B. Betul nggak? Seperti tadi ya. A sama dengan 4B. Nah, kemudian baru kita U tadi yang kita misalkan U-nya berapa? U-nya adalah tadi eksponensial AX tambah B. U itu sendiri adalah U X, Y. Dua variabel. Nah, kita ganti U X, Y-nya adalah E berpangkat A-nya berapa? A-nya 4B ya kan? Ganti A-nya 4B ditambah BY. Ada X-nya sorry ya. Ini A-nya 4B X. Ya nggak? A-nya kita ganti 4B kali X tambah BY. Dikeluarkan apa? B-nya. B-nya kita keluarkan tinggal apa? 4X tambah Y kurung kali B. Nah. Halo? Ya. Nah, maka U X, Y sama dengan fungsi apa? Ngambil ini ya, koefisien dari B-nya. Tapi yang bulat ya, pecah nggak masuk. Jadi sini adalah 4X ditambah Y. Jelas sampai sini? Inilah solusi. Sudah mulai paham? Nah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang online? Ada yang online nggak? Ada yang online? Ada ya?
Ada, Pak. Oh, ada, sorry. Dijawab ya, oke, terima kasih. Bagaimana bisa diikuti atau dipahami, Miss? Halo, Bisa, Miss. Pak. Bisa. Bisa, baik, terima kasih. Baik, kalau sudah, kita teruskan. Nah, ternyata ini masih belum selesai. Ya, masih selesai. Mengapa belum selesai? Karena kalau tidak diketahui syarat batasnya, ya, tadi ya, kalau tidak diketahui syarat batasnya, ya sudah selesai. Tapi karena di sini ada boundary condition, ada syarat batasnya, maka kita masuk I. Ya, kita masuki syarat batasnya U 0,Y sama dengan sin 2Y. Ini kan enak. Ya, kita masukkan. Jadi U 0,Y. U. Nah, U S, Y itu tadi function 4X tambah Y. Ini kita anggap omega. Ini saringannya ya. Omega. Kita anggap sudutnya nih. Ya. Apa 4X tambah Y itu omega. Jadi U 0,Y sama dengan berapa? U 0,Y berarti X-nya diganti 0, Y-nya tetapnya enggak? U X-nya diganti 0, Y-nya tetap Y. Jadi sini 4 kali 0 ditambah Y. Karena X-nya diganti 0, Y-nya tetap Y. Ini diketahui di sini apa? Sama dengan U 0,Y dengan sin 2Y. Sama dengan sin 2Y. Ya, sama dengan sin 2Y. Sehingga yang tinggal apa sini nih? Yang tinggal sini 4 kali 0, 0 tambah Y, Y. Jadi fungsi Y adalah sin 2Y. Kalau 4 X tambah Y ini ya, sebentar ya. Ini fungsi Y adalah sin 2Y. Kalau Y-nya adalah omega. Halo? Sebetulnya omeganya yang ini ya. Fungsi omega ya. Omega itu ini sebetulnya 4X tambah Y ini. Tapi karena dari X-nya 0, 4 kali 0 tambah Y, Y dapatnya kan? Enak. Jadi fungsi Y dengan sin 2Y. Maka fungsi omega sama dengan sin omega. Karena dalam Y X-nya tidak ada kan? Kan tidak ada X di sini. Walaupun antus 4X tambah Y sama dengan sin 2Y. Jadi ini sama dengan fungsi Y ini jadi fungsi omega sama dengan sin 2 omega. Maka US, Y adalah sama dengan fungsi omega ini nih. US, Y adalah fungsi omega sama dengan sin 2 omega. Jadi US, Y dengan fungsi 4X tambah Y sama dengan sin 2 kali omeganya itu 4X tambah Y. Jadi 2 omega jadi 2 kali 4X tambah Y. Bisa dimengerti nih? Halo? Kurang? Kurang jelas? Baik, saya ulang ya. Ini, mungkin saya hapus saja supaya karena ini sudah tertulis jadi bingung ya. Oke, jadi saya hapus saja. Ini ngerti ya. Jadi waktu dapat kemarin tadi sebelumnya ini adalah nih fungsi 4X tambah Y, D koefisien dari B. Maka US, nya adalah fungsi S, ini berarti ini sama dengan ini maksudnya. Ini artinya fungsi omega nih. Berarti ini adalah fungsi omega gitu. Ya, fungsi omega. Ya omega itu berarti omeganya itu sama dengan 4X tambah Y. Paham nggak? Halo? Nah, jadi U 0,Y arti X ganti 0, Y tetap adalah fungsi dari 4 kali 0 sampai dan diketahui sin 2Y. Maka tinggal ya fungsi Y adalah sin omega. Ya. Nah,
Akibatnya fungsi omega berapa? Omega itu sebetulnya 4x tambah y. Tapi kan di sini x-nya 0 kan tadi. Itu enggak diketahui sini x-nya 0. Akibat x-nya 0 berarti 4 kali 0 tambah y kan y. Paham maksudnya? Jadi fungsi omega berapa sini? Fungsi omega adalah sin 2 omega. Ya, fungsi y adalah sin 2y. Kalau y diganti omega kan ini, ya enggak? Nah, jadi US, y adalah fungsi omega, ini nih. US, y adalah fungsi omega sama dengan sin 2 omega. Nah, omeganya kita ganti. Omeganya itu apa? Omeganya itu tadi ini kan 4x tambah y, sini juga ganti 4x tambah y. Bisa dipahami? Halo, yang onsite? Bisa? Atau masih bingung? Terus yang dari online? Cukup jelas atau mau diulang lagi? Kalau nggak ngerti diulang lagi. Yang belakang jelas nggak? Saya kecepatan ya? Oke, saya ulang lagi. Baik, saya ulang lagi ya. Yang sampai sini ya, berarti ya, tadi yang sebelumnya soal ini, selesaikan do U per do X sama dengan 4 kali do U per do Y. Nah, ini adalah boundary conditionnya, apa, syarat batas. Di mana U 0, Y sama dengan sin 2Y. Berarti X-nya 0 nih, X-nya 0, Y tetap. Misalkan U S, Y-nya adalah eksponensial. E berpangkat AX tambah BY. Maka do U per do X adalah E pangkat U kali U aksen. Tapi karena diturunkan terhadap X, maka X-nya yang kita turunkan. Paham? X turunkan 1, A kali 1 tambah, ini konstan 0. Jadi A kali 1A tambah B, B ini konstan 0. Jadi tinggal A kali eksponensialnya. Terus do U per do Y juga eksponensial, E pangkat AX tambah BY kali U aksen. Tapi karena ini do U per do Y, maka Y-nya yang kita turunkan. Y-nya turunan 1, AX konstan 0. Jelas? Jadi ini 0 tambah B kali 1, ya B kan? B kali eksponensial. Sampai sini jelas? Nah, kemudian ini kita substitusikan ke dalam soal ini. Kita masukkan ke dalam soal ini. Kita salin soalnya. Nah, ini soalnya kan? Ini soalnya kita salin, kemudian kita substitusi, kita ganti do U per do X-nya adalah A kali E berpangkat AX tambah BY, 4 kali, kemudian do U per do Y-nya adalah B kali E pangkat. Kemudian ini dibagi dengan E pangkat AX tambah BY, ini seolah ini hilang gitu. Betul nggak? Ya kan? Kiri sama dengan kanan, atau koefisien dari E pangkat AX tambah BY adalah A, sebelah kiri, yang kanan 4B. Sampai sini jelas? Nah, kemudian A sama dengan A. Jadi padahal U yang kita misalkan itu adalah E berpangkat AX tambah BY, di mana A-nya sudah ketahui 4B hubungannya, relasinya, hubungannya. Kita ganti, A-nya kita ganti dengan 4B, jadi ini E berpangkat, ya, US, Y adalah E berpangkat, A-nya diganti 4B tambah BY. Sekarang B-nya kita keluarin. Kita keluarkan, ya, B-nya kita keluarkan, tinggal Pak, E berpangkat 4X tambah Y turun kali B, betul nggak? Nah, dapat ini, maka US, Y adalah fungsi dari koefisien B-nya. Kalau ada pecahan, pecahannya nggak diambil. Ya. Jadi tinggal 4X tambah Y. Sampai sini jelas? Seperti tadi. Nah, sebetulnya kalau tanpa syarat batas atau boundary condition, sampai sini selesai. Tapi karena di dalam soalnya diketahui ini U 0, Y adalah sin 2Y, ya kita masukkan di sini. US, Y adalah fungsi 4Y tambah 4 itu salin dari sebelumnya ya, ini ya. US, Y adalah fungsi 4X tambah Y. Kemudian yang diketahui sini apa hubungannya? U 0, Y sama dengan sin 2Y. Kita ganti. U 0, Y, mana? U 0, Y adalah 4 kali X-nya 0 tambah Y-nya tetap Y. Adalah sin 2Y. Ini given ya. Sampai sini ketahui ya. Ini given. Sudah diketahui. Nah, ini kebetulan jadi apa nih? 4 kali 0, 0 tambah Y, Y kan? Betul enggak? Ya. Fungsi Y adalah sin 2Y. Nah, sebetulnya omega tadi itu ini. Ini omega itu ini. Tuh. Omeganya adalah 4X tambah Y.
Jadi berarti US, Y itu adalah, kalau kita lihat tadi ini US, Y adalah fungsi omega sama dengan sin. Nah, di sini kalau fungsi Y adalah sin 2Y, fungsi omega apa? Sin 2 omega enggak? Nah, sedangkan ini diketahui apa? Fungsi US, Y adalah fungsi omega, ini omeganya, fungsi omega sama dengan fungsi omega itu adalah sin 2 omega. Jelas sampai sini? Halo? Ada yang kurang paham? Yang kurang mengerti? Yang dari online, ada yang bertanya? Halo? Nah, terakhir, dia ganti nih. Balik lagi, omega itu apa? Omega itu adalah 4X tambah Y. Nah, di sini sin 2 omega. 2 kali dalam kurung omeganya adalah 4X tambah Y. Sudah, selesai. Halo, yang online ada yang mau tanya? Online. Ada yang tanya. Yang online ada yang mau tanya enggak? Enggak ada. Enggak, kira-kira jelas ya maksudnya. Nah, setelah itu, jadi bervariasi ya. Oh, enggak jelas, tanya lo ya. Jangan diam. Saya kan nggak tahu Anda ngerti enggak. Nah, ini contoh ketiga lagi. Kita lihat lagi contoh ketiganya gimana. US, Y adalah fungsi, oh ini tadi sudah ya. Contoh ketiga. Selesaikan do U per do X tambah 2 do U per do Y dengan 0. Nah, ini juga punya boundary conditionnya. Syarat batasnya UX, 0. Nah, ini Y-nya yang 0 nih. X tetap X, Y-nya ganti 0. X ditambah cos 3X. Misalkan US, Y adalah E pangkat adalah eksponensial, E pangkat AX tambah BY, maka do U per X sama jalannya tadi apa? E pangkat U kali U aksen. Nah, ada apa nih? Per do X, berarti X-nya turunkan. Ini hasilnya X turunannya 1, BY konstan, ini 1, ini 0. Ya enggak? A kali 1 tambah 0. Berapa? A kali E pangkat AX tambah B. Ini selalu begini ya, sama. Begitu gak? Saya. Berapa do U per do Y? Sama. E pangkat AX tambah BY. E pangkat U kali apa? U aksen. Nah, ini tak ada apa? Per do Y. Berarti tak ada Y. Y turunkan. Y turunkan 1. AX konstan 0. Ya. Sehingga hasilnya apa sini? 0 ditambah B kali 1 B kali eksponensial AX tambah B. Sampai sini jelas? Halo? Yang belakang jelas nggak? Yang onside? Halo? Oke. Nah, setelah dapat ini, barulah kita salin soalnya. Ya, soalnya apa tadi yang di atas nih soalnya? Do U per do X tambah 2 do U per do Y 0. Kita salin ya. Do U per do X ditambah 2 kali do U per do Y sama dengan 0. Ini ayo kita ganti nih. Substitusi. Berapa do U per do X tadi? A dikali E berpangkat AX tambah BY. 2 kali. Berapa do U per do Y? B kali E pangkat AX tambah BY. Sama dengan 0. Kalau ini dibagi dengan ini, atau koefisien ini kan sama kan 0 kali. Ini artinya sama enggak begini? Sama enggak? Ini kali 0 kan 0 juga kan? Jadi kalau ini kita hilangkan, maka tinggal apa? A ditambah 2B adalah 0. Halo? Jelas sampai sini? Sehingga berapa A? A adalah min 2B. Ya enggak? Nah, ini dimasukkan ke dalam US, Y-nya. Yang kita misalkan tadi adalah eksponensial AX tambah BY. Maka US, Y sama dengan E pangkat. A-nya kita ganti dengan, apa nih? A-nya kita ganti dengan min 2B. Min 2BX tambah BY. Kemudian kita keluarkanlah
B-nya kita keluarkan. B kita keluarkan tinggal apa? E berpangkat, halo? B-nya keluarkan, jadi min 2X ditambah Y kurung kali B. Betul nggak? Halo? Sampai sini? Nah, ini adalah US, Y-nya sama dengan function dari ini. Function itu adalah E pangkat UB, jadi U-nya. U-nya itu min 2X tambah Y. Sampai sini jelas nggak? Jadi tadi model sama kecuali yang setengah tadi ya. Kalau dapat duanya pecahan dikeluarin aja. Ya. Nah, sekarang karena ini punya boundary UX, 0 adalah X tambah cos 3X. Ya, kita cari. Ya. Ini kita salin dulu ya. Kita salin apa nih? U X, Y sama dengan apa tadi? Fungsi dari min 2X tambah Y. Itu ya. Min 2X tambah Y. Nah, diketahui sini US, 0 adalah X tambah cos 3X. Ya. Yang diketahui sini adalah U apa 0,x atau x,0 ya adalah apa? X ditambah cos 3x adalah x ditambah cos 3x. Betul ya? X tambah ini. Nah, ini kita masukkan. Kita ganti ya. Berarti ini yang fungsi terakhirnya. Sekarang kita masukkan. Kita mau cari hubungannya. Jadi U dari x,0 berapa? Fungsi dari yang diganti Y-nya ya. Yang diganti Y-nya. X-nya tetap. Jadi min 2X tetap. Y-nya diganti dengan apa? 0. Kan Y sini. X, Y. X-nya tetap. Y-nya yang ganti 0. Nah, ini sama dengan apa? Diketahui X tambah cos 3X. Maka tinggal apa sini? Fungsi min 2X sama dengan X ditambah cosinus 3X. Sampai sini dulu. Paham nggak? Halo? Sampai situ jelas? Ini cara pertama. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai omega gimana? Halo? Jadi ini, kalau ini Anda anggap omega, di sini cari ya. Omega sama dengan min 2X. Dia diambil nih, omega ini di sini. Omega sama dengan min 2X. Berapa X? Berapa X? X adalah omega bagi min 2, betul nggak? Atau min setengah omega. Berarti X itu nilainya min setengah omega. Kita ganti sini. Jadi fungsi omega adalah X-nya diganti dengan min setengah omega. Ya. Jadi kita ambil nih, ini. Omega sama dengan min 2X. Sehingga X adalah omega bagi min 2 atau min setengah omega. Nah, jadi ini adalah omega kan tadi. Ini kita misalkan dari omega. Kemudian ini X ini adalah min setengah omega ditambah cosinus dari 3 kali min setengah omega. Betul nggak? Sudutnya. 3 kali setengah. 3 kali X. X-nya sendiri min setengah omega. Ya. Sehingga hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah fungsi omega adalah min setengah omega ditambah kosinus dari, kalau dikalikan berapa nih? Min 3/2 omega. Betul nggak? Halo, mesti jelas? Oh, halo. Jelas sampai sana? Nah, kalau ya
Sebenarnya omega yang kita masuk itu ini ya harusnya ya. Omega itu min 2x tambah y. Tapi karena y-nya 0, hilang. Ya kan? Jadi nanti ini diambil ini. Omeganya kita ganti dengan, berarti omeganya kita ganti dengan min 2x tambah y. Ya, baru kita ganti. Jadi ini fungsi dari, sorry. Jadi U. Ya. U x, y sama dengan fungsi dari omega. Omeganya berapa? Sampai dari sini. Yang tadi ini untuk menyelesaikan ininya. Tapi yang ini yang sebetulnya omega itu di sini. Ya, omega itu adalah min 2x tambah y, ada x-y-nya. Kemudian sama dengan nah, min setengah, omeganya ganti min 2x tambah y, ditambah kosinus dari min 3/2 dari min 3/2 dari min 2x ditambah y. Kalau sampai sini jelas? Halo? Jelas sampai sini? Ngerti ini? Ada ngerti? Enggak. Saya ulang lagi. Sampai sini. Sampai sini jelas enggak nih? Ini kalau kita agak ini kan given ya. U x, 0 adalah x tambah cos 3x. Jadi kalau kita masuk sini x-nya tetap x, y-nya 0. Jadi berarti ini min 2x tambah tinggal min 2x. Kemudian dalam penyelesaian ini kita misalkan ini min 2x ini sama dengan omega. Omega adalah min 2x, ini omega. Maka x-nya berapa? X-nya adalah omega bagi min 2 atau min setengah omega. Digantilah X-nya min setengah omega. Cos 3 kali X-nya diganti min setengah omega. Jelas ya? Nah ini dikalikan. Ini tetap. Ini dikalikan 3 kali min sini. Min setengah omega. Min 3/2 omega. US itu kan ini kan. Jadi yang sebelumnya. Coba lihat. Ini. US adalah fungsi min 2X tambah Y. Nah. Sama dengan apa? Nah, ini omega sini mengganti ini kan. Fungsi omega. Jadi ini omega sebagai omeganya nih. Jadi misal omega, sini berarti min setengah kali omega diganti min 2x tambah y. Jadi omega sini ini agak beda ya. Apa maksudnya? Di sini mengapa tidak ada y-nya? Karena y-nya disubstitusi dengan 0 di boundary condition-nya. Syarat batasnya. Jelas? Ya. Nah, ini omeganya diganti sini, ini omeganya diganti sini. Sehingga hasil akhirnya apa? Ini jadi U x, y sama dengan function dari min 2x tambah y sama dengan, nah ini dikalikan nih, kalian berapa nih? Min setengah kali min 2 plus 1x, itu enggak? Dikurang min setengah kali y, min setengah y ditambah kosinus, nah, sudutnya berapa nih? Per 2-nya kali ke dalam, berapa? Min setengahnya kali ke dalam, 3 tetap ya, boleh. Ini bisa macam-macam sini. Ya, sebenarnya bisa macam-macam. Kalau Anda mau 3 ya tetap, 3 ya tetap, min setengah kali ke dalam berapa? Min setengah kali min 2x, x. Min setengah kali y, min setengah y. Itu enggak? Ini sudutnya. Udah. Jadilah dia. Ini. Sampai sini jelas? Halo? Hah? Iya ya? Terima kasih. Thank you, Mr. Alexander. Ya. Jelas sampai sini? Oh, ya. Jadi mungkin yang membingungkan Anda tuh, saya yakin ini kok omeganya di sini ada dalam Y, tapi di sini dengan catatan di sini Y-nya udah diganti 0 kan. Sebetulnya omega itu yang ini ya. Sebagai omeganya yang min 2x tambah Y terakhirnya. Dari sini untuk mencari ini sebagai omega, mencari X-nya kita masukkan jadi ini. Nah, sekarang diganti sini. Y adalah fungsi omega, omeganya diganti dengan min 2x tambah Y. Maka ini menjadi
min setengah omega ganti min 2x tambah y, sini juga kosinus dari min 3 per 2 omega, omega ganti min 2x tambah y. Nah, selesai. Alright. Kalau ini mau dikalikan, boleh ini 3x dikurang 3 per 2 y. Boleh aja. Sampai situ ada pertanyaan? Dan bawah belakang, ada yang bertanya? Ken? Ada yang bertanya? Oke. Nggak ada. Nah, itu metode yang pertama. Dan sekarang kita masuk metode kedua. Metode kedua adalah metode pemisahan variabel. Ya. Kan tadi di depan ada yang jelaskan ada dua metode kan? Coba kita balik lagi. Jangan lupa. Nah, nih. Ini Anda sini kan penyelesaian ada dua metode. Misalkan U adalah eksponensial E pangkat A tambah BY. Metode pemisahan variabel cara kedua ini U dia ada dua, pakai yang cara pertama atau cara kedua. Jadi, tadi itu adalah cara pertama ya. Cara keduanya U misalkan XY, maka dou per X adalah karena ditadap X, maka X-nya diturunkan. Huruf besar ya. XY-nya huruf kapital. Kemudian U dengan X besar Y besar dikali ini untuk UV ini. Dou per Y adalah XY tapi Y-nya diturunkan. Oke. Ini yang tadi metodenya. Sampai sana ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau tidak ada kita masuk metode yang kedua. Ya. Kita masuk metode yang kedua adalah metode pemisahan variabel. Metode pemisahan variabel. Ya. Ini pemisahan U X, Y-nya adalah X besar, Y besar. Oke? Di mana? Di mana X besar adalah X dari fungsi X, Y besar gak ya? Dan Y besar adalah Y dari fungsi Y. Paham maksudnya? X dalam fungsi X, Y dalam fungsi Y. Ya, ini pemisalannya. Nah, baru cari sini. Berapa dou per do X? Kalau dou per do X, kena per X, maka X-nya diturunkan. X besar diturunkan, Y tetap. Kemudian, dou per do Y, saya tulis ini X besar, Y besar. Karena terhadap Y, Y-nya yang kita turunkan. Bisa dimengerti Mas sana? Halo? Paham Mas sana? Ya. Nah, sekarang di soal ini tadi tidak ada ya. Ini pemisalan. Nah, sekarang contoh 2. Ya. Diketahui yang tadi ya, dou per do X adalah 4 kali dou per do Y. Ini yang soal tadi ada ya. Mana ada sini? Ke atas lagi. Ini ya. Dou per do Y ada 4 dou per do Y. Ya ada ya. Nanti kita lihat asli sama ada ya. Kita coba. Ya, mungkin caranya beda ya. Nah ini soalnya. Dengan syarat awal diketahui ini soal yang tadi ya, tapi cara lain, cara kedua, cara lain dan menggunakan metode pemisahan variabel. Di sini U 0, Y diketahui sin 2Y. Jadi tadi pakai eksponensial, sekarang pakai pemisahan variabel. Nah caranya kita masukkanlah. Tadi ini apa? Dou per do X aslinya sini apa? X besar, Y besar, karena terhadap X, aksen. 4 kali di sini X Y besar karena dou per do Y yang aksen.
Ya kan? Oke. Nah, sifat kali silang, ya. Ini khusus batu saya ngajar yang teknik sipil juga pakai gini. Nah, X dengan X. Jadi ini menjadi apa? Aksen per X. Aksen per X. Ya enggak? Aksen per X sama dengan 4 kali Y aksen per Y. Ini sama dengan K. K kecil. Sampai sini bisa dimengerti? Ini dipisahkan aksen dengan X, Y aksen dengan Y, kemudian sama dengan konstanta K. Halo, sampai sini bisa dipahami? Hah? Yang online? Bagaimana? Online. Ada suara. Nah, ini satu-satu tampil nih. Jadi aksen ya. Ya. Aksen per X sama dengan K, di 4 Y aksen per Y adalah K. Ya. Kita ambil dulu yang pertama, aksen per X. Aksen per X sama dengan K. Ya. Sama dengan K. Nah, Anda tahu aksen itu apa ya? Diferensial dari X. Itu enggak? Gitu ya. Diferensial dari X besar per X. Sama dengan X besar. K. Bisa dimengerti ini terjemahannya? Aksen itu adalah diferensial dari X besar. Ya nak? Aksen itu artinya kan diferensial. Kemudian ini kita integralkan. Maka integral dari D X besar per X sama dengan, hati-hati nih, kiri integral, kanan juga integral. K karena ada X, ini dx tambah konstanta C. C ini kita tambah C1. Bisa dimengerti ini? Ini yang Anda belajar PD biasa ya, linear. Halo. Jadi integral kiri, integral dx per x sama dengan integral k. Karena ini per x kan, jadi berarti ini kali dx tambah konstanta. Jangan lupa. Integral k dx tambah C1. Kemudian ini hasilnya apa? Ln x besar sama dengan ini adalah k kali integral dx, x kecil ya, enak. Halo, integral dx ke x. K konstanta tetap tambah C1. Kemudian apa yang kita lakukan? Ln x, karena ini ln, ini juga ln. Ya, ini juga ln. Jadi apa nih? Ln kiri, ini karena kirinya ln x, ini jadi apa nih? Ini jadi ln apa? E berpangkat kx ditambah C1, itu enggak? Oh. Gitu ya? Halo? Jadi ln E berpangkat, ln E pangkat ini kan ini hasilnya. Ya enggak? Ln sama dengan ln, hilang ln-nya. Berarti x sama dengan apa? E pangkat kx tambah C1. Ini jadinya ln masing-masing nih. Apa ln A tambah B dengan ln dari apa tambah B, ln A tambah ln B. Bisa? Saya keliru nih. Itu enggak, ini enggak mungkin ln E pangkat kx ditambah ln C1. Boleh enggak gitu? Kata Anda? Ada enggak sifat logaritma bahwa log A tambah B sama enggak?
log A tambah B dan kurung A tambah B sama log A tambah log B. Log A tambah log B, log AB. Enggak ada. Yang ada sifatnya kan log A tambah log B sama dengan log AB. Kalau ini ditambah log A tambah log B, log kali. Betul enggak? Kalau bagi kurang. Log A kurang log B. Log. Ini masa ini log A tambah ini A tambah B lah. Ini A tambah B dilogkan len kan? Apakah sama len A tambah len B? Enggak kan? Jadi kalau gini benar enggak nih? Len E pangkat ini kan hasilnya atas. Len pangkat U, ya enggak? KX tambah C. Oke. Berarti E besar berapa? Len sama dengan len. Hilangkan len. E berpangkat KX ditambah C1. Sampai sini jelas? Halo? Nah, ini sama enggak dengan E pangkat KX dikali dengan E pangkat C1. Betul enggak? Ya kan? E pangkat C1 konstan enggak? Nah, ini yang kita anggap ini C1-nya. Ya, kita anggap C1-nya konstan. Ya, jadi ini jadi X besar sama dengan apa? C1 kali E pangkat KX. Nah, kalau ini bisa diterima kan? C1 kali E pangkat KX. Ya, bisa dipahami? Kalau tidak bisa, enggak apa-apa, saya ulang lagi. Ayo. Yang online, jelas enggak? Suara enggak ada. Ya. Iya, Pak. Baik. Ya, jadi enggak mungkin. Jadi len dalam kurung A plus B enggak bisa ya. Yang ada log A tambah log B, log AB. Log A kurang log B, log A per B. Jadi hasilnya ini. Kemudian berikutnya. Nah, baru masukkan ke dalam ini berarti X-nya sudah dapat. Sekarang mau cari Y. Tadi mananya? Ini. Ini. Jadi ini yang pertama kan, E aksen per X adalah K. Sekarang 4 Y aksen per Y adalah K. Kita ambil gitu. Jadi yang pertama, E aksen per X adalah K. Yang kedua, kita ambil 4 kali Y aksen per Y adalah K. 4 kali Y aksen per Y adalah K. Ya. Maka, berapa Y aksen per Y? Berapa Y aksen per Y? Yang besar ya. Sama dengan K per 4. Betul enggak? 4-nya lari ke bawah. Betul enggak? K per 4. Atau dikali seperempat. Sama enggak? Dikali seperempat ini 1, dikali seperempat K per 4. Sampai sana. Halo? Ya. Nah. Kemudian ini terjemahannya apa nih? Y aksen itu adalah diferensial dari Y besar per Y besar sama dengan ini seperempat K ya. Seperempat K diintegralkan, ingat kali DY. Kan ini per Y, DY. Kalau per X, DX. Tambah konstanta 2. Nah ini jadi DY besar per Y besar. Ini seperempatnya boleh, seperempat K boleh keluar. Tinggal integral DY tambah C. C2 ini boleh dianggap len C2. Oh, sebetulnya ya bisa. Yang tadi itu juga bisa ya. Kalau ini tidak bisa ya. Memang di akhirnya sama juga sih. Kalau ini bisa ya. Ini integral ini tambah C2 ya. C2 itu adalah len C2. Sehingga ini DY per Y apa? Ini integral ya. Integral DY per Y apa sih? Integral DY per Y adalah len Y. Len Y besar sama dengan seperempat KY. Seperempat KY
ditambah ln C2. Ln C2. Ini bisa jadikan ln. Apa sini? Ln Y besar. Ya, ln Y besar sama dengan ln E pangkat 1/4 KY. Itu enggak? Ditambah ln C2. Log A tambah log B itu. Log A tambah log B, log AB. Jadi ln Y besar sama dengan ln C2 kali E pangkat 1/4 KY. Ingat kan? Log A tambah log B, log AB. Nah, ln sama dengan ln. Hilangkan ln-nya. Jadi tinggal Y besar sama dengan C2 kali E pangkat 1/4 KY. Kita lihat tadi, X-nya sudah dapat ini. X-nya ini. Ini X-nya C1 kali E pangkat KX. Dan ini C2 kali E pangkat 1/4 KY. Ya. X besar, Y besar sudah dapat. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, bahwa U, X, Y-nya apa? U, X, Y-nya adalah X besar, Y besar. Jadi dikali enggak? X besarnya tadi berapa tadi? X besarnya ini C1 E pangkat KX. C1 E pangkat KX. Ya, Y besarnya nih. C2 kali E pangkat 1/4 KY. Sehingga ini hasilnya berapa nih? Ini sama dengan C1 kali C2 berapa? C1 C2 kan? Halo? C1 kali C2, C1 C2 itu C nah. Ya, C1 kali C2 atau begini C1 C2 ini E pangkatnya dijumlahkan KX tambah 1/4 KY. Nah, C1 kali C2 adalah C besar, adalah C saja, jadi U X, Y sama dengan C kali E pangkat berapa nih? KX tambah 1/4 KY. KX tambah 1/4 KY. Atau ya, KX tambah 1/4 KY. Atau ini boleh dikeluarkan. Dikeluarkan K-nya. Jadi sini X ditambah 1/4 K, 1/4 Y, sorry. Kurung kali K. Sama enggak? Yang mungkin mirip dengan tadi B ya. Ini K. Ya. Oke. KX dan KY. 1 C2. Nah, ini sama dengan oke, sampai sini bisa dipahami tuh. Kalau kita ulang lagi ya. Tadi ketinggalan karena sedari keluar tadi. Nanti bingung. Ini cara kedua ya. Cara pemisahan. Misalkan X besar Y besar. Di mana X besarnya adalah fungsi X dan Y besar adalah fungsi Y. Nah, turunan parsialnya adalah do U per do X adalah kalau XY, X-nya diturunkan. Kalau do U per do Y, bentuknya kan ini XY. Do U per do Y, Y-nya yang diturunkan. Tahu ya? Berarti kalau kita masukkan ke dalam soalnya du per X adalah 4 kali do U per do Y. Do U per do X itu adalah do U per do X adalah X besar aksen kali Y besar. Sama do U per do Y adalah X besar, Y besar. Dia ada 4 kalinya ya. Kemudian ini dipisahkan. Ya, ini pemisahan variabel E aksen dengan X, Y aksen dengan Y. Nangkap udah? Kali silang. Jadi E aksen Y di sini, E aksen per X, ini Y aksen per Y. Gitu enggak? Jadi gini, ini ngerti enggak? Ini sama dengan K kan, konstanta. Nah, kemudian kita ambil satu-satu. Yang ini sama dengan K dulu. Ya, E aksen per X sama dengan K. Kita ambil ya. E aksen per X sama dengan K. E aksen itu kan diferensial dari X. Per X sama dengan K. Kemudian integral dari dx per X sama dengan integral K dx tambah C1. Karena ini X, ini dx. Kalau ini Y, dy ya. Jadi ini integral K dx tambah C1. Nah, ini hasilnya dx, integral dx per X adalah ln X. Terus ini
K kali integral dx kan X. Tambah C1. Kemudian ln X sama dengan apa? Nah, ini jadi satu kesatuan. Ln E pangkat. Ya enggak? U adalah ln E. Z adalah ln E pangkat Z. Jadi ini KX tambah C ini ln E pangkat ini. Ln sama dengan ln. Hilangkan ln-nya. Tinggal E besar sama dengan E pangkat KX tambah C1. Ini boleh pecah kan? E pangkat KX kali E pangkat C1. E pangkat C1 ini kan konstan. Anggaplah C1. Oke. Jadi C1 kali E pangkat KX. Jelas sampai sini? Nah, yang kedua ada tadi. Mana? Ini yang tadi yang E besar per X dan K. Sekarang ini lagi. 4 E aksen per Y adalah K per 4. Sorry. 4 kali Y aksen per Y adalah K. Ya. Nih. 4 kali Y aksen per Y adalah K. 4-nya di garis silang ke sini. Benar nggak? Y aksen per Y adalah K dibagi 4. Kan? Ini K bagi 4. Ya, hilang. K bagi 4. Terus ini Y aksen itu DY. Y aksen per Y kan diferensial dari Y per Y. Kalau ini integralkan, ini 94K, integral 94K DY. Tambah C2. Kemudian ini integral DY per Y sama dengan 94K-nya konstan. Nggak bisa ini. Aneh. So, jadi black apa namanya? Shadow apa black and white. Ya. Jadi ini tadi DY per Y ini 94K kali integral DY Y tambah ln C2. Ya. Oke. Ln C2. K kali Y tambah ln C2. Terus ini, nah 94KY ini kan ln E pangkat 94KY kan. Nah, sudah jadi ln, log A tambah log B, log AB, nah dikalikan. Log A tambah log B, log AB kan. Nah, kita kalikan. Ln sama dengan ln, hilang ln-nya. Sehingga Y besar adalah C2 kali E pangkat 94KY. Padahal yang kita misal pertama itu adalah US, Y adalah XY kan. Yang pemisahan. Kita gabung nih. Ini tadi X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan C1 kali E pangkat KX. Ya, C1 kali E pangkat KX. Dan apa? Sedangkan Y-nya adalah C2 E pangkat 94KY. Sehingga US, Y adalah X besar kali Y besar kan. X besar diganti C1 kali E pangkat KX. Y besar diganti C2 kali E pangkat 94KY. C1 kali C2, nah di C aja kan. Terus ini kalau eksponen kali pangkatnya ditambah enggak? E pangkat KX dikali E pangkat 94KY adalah E berpangkat, pangkatnya ditambah. Kalau dikali pangkat ditambah kan. Oke. Sehingga terjadi ini ya. C1 ke C2 adalah C. E pangkat KX tambah 94KY. Terus ini dikeluarkanlah K-nya. K-nya dikeluarkan tinggal X tambah 94Y kurung kali K. Sampai sini jelas? Nah, setelah sampai sini ya. Ini fungsi apa? Jadi U X, Y sama dengan fungsi apa? Fungsi apa gitu. Ini kita coba keluarkan seperempatnya. Ini sama dengan C kali E berpangkat. Seperempatnya kita keluarkan. Tinggal apa? 4X ditambah Y. Itu enggak? Kali K. K itu pangkat B. Sama ya. Yang tadi yang pakai eksponensial. Nah, pecahannya yang kita ukur bulatnya nih. Berarti ini adalah fungsi dari 4X tambah Y. Terus ini jelas? Ingat nah, tadi yang setengah kali setengahnya tidak dipakai ya. Yang kita ambil bulat. Nah, sudah bulat gini. Nah,
Baru kita masukkan yang diketahui apa tadi? Di soalnya apa? Nih, soalnya diketahui U 0, Y, ini soal yang tadi ya. 0, Y adalah sin 2Y. Kita masukkan ya. U 0, Y adalah sin 2Y. U 0, Y adalah sin 2Y. Ini given, ya nak? Ini diketahui, ya nak? Termasuk sini. Jadi U 0, Y artinya X diganti 0, Y tetap. X diganti 0, jadi fungsi dari 4 kali 0 ditambah Y sama dengan, sama dengan apa nih? Sin Y. 4 kali 0, 0 kan? Tinggal fungsi Y adalah sin Y. Nah, kalau Y-nya saya ganti omega, fungsi omega berapa? Sin omega enggak? Ya kan? Oke, nah baru kita masukkan yang ini salin nih, dari ini. U X, Y sama dengan fungsi dari 4X tambah Y, inilah yang omega itu ini. Beda sama omega. Ya, yang omega itu ini. Jadi kalau ini kita masukkan sama dengan apa? Sedang sini fungsi omega adalah sin omega. Berarti sini sin berapa? Sin dari 4X tambah Y kan? Sin omega. Fungsi omega, sin omega. Fungsi omega, omeganya 4X per Y, maka sin dari omega, omeganya 4X tambah Y. Bisa dipaham? Ini. Jadi hasilnya adalah US, Y adalah fungsi 4X tambah Y sama dengan sin 4X tambah Y. Ini hasil terakhir. Sampai sini jelas? Ingat pecahannya kita tidak ambil ya. Pecahan sama K-nya. Tadi pecahan dengan B kita tidak ambil. Kita ambil yang bulat nih. Sampai sini jelas? Yang lain? Saudara Alexander? Atau masih bingung? Yang apa? Sudah? Iya. Sudah. Yang belakang? Bagaimana saudara? Namanya saya lupa lagi saya. Anda? Bisa? Oke. Baik ya, itu maksudnya gitu ya. Baik, kalau sudah hasil akhirnya coba kita lihat yang soal tadi di atas. Sama enggak? Hasilnya sin 4X tambah Y. Fungsi dari 4X tambah Y. Coba lihat. Ya, kita lihat ini. Yang tadi nggak pakai eksponensial ya. Apakah sama hasilnya? Nah, ini dia kan. Ini soalnya tadi kan. Ini yang pakai eksponensial. Hasil akhirnya mana? Ini 2Y bukan sin Y ya. Iya. Mungkin saya harus salin dari 2Y. Dan tadi ini hasilnya 2Y. Oh ya, saya salah salin. Ini berarti 2Y ya. Ini diketahuinya ada salah saya. Salah salin. Ini. Oh, sini betul 2Y. Soalnya betul enggak? 2Y ya. Ini kan 2Y nih. 2Y berarti saya salah salin. Ya, sini 2Y mana ini? Ini 2Y ya. Ini oke, jadi insert throw. Maaf, ini ternyata nih sin 2Y diketahui. Ini sin 2Y, 2Y, kalau ganti omega, 2 omega, berarti 2 kali, gitu kan? Sama hasilnya, yang tadi, 2 kali 4X tambah Y, kita lihat.
Sama enggak? Ini soal ini. Paling bawah lihat, betul enggak? Sin 2 kali 4 tambah Y. Sama ya. Jadi caranya yang manapun sama hasil akhirnya. Cuma mungkin lebih rumit yang tadi ya. Panjang. Pakai aksen di aksen ya. Itu banyak dipakai ya. Di teknik sipil paling banyak dipakai. Ya sekali ngajar sana namanya matematik teknik 2. Waduh. Parsialnya banyak sekali. Oke. Baik. Kalau sudah, kita teruskan lagi contoh berikutnya. Tadi sudah. Ini apa? Nah, ini soalan lagi. Baru ya. Kita coba yang baru ini gimana? Ya. Jadi diketahui do U per do X sama dengan 4 do U per do Y. Di mana boundary condition-nya 0, Y adalah 8 E pangkat 3 Y. Ya, ini given, diketahui. Ya, ya. Nah, ini menggunakan metode pemisahan variabel, yaitu kita ambil U X, Y-nya adalah X besar, Y besar. Ya, jelas ya? Maka, do U per do X berapa? Do U per do Y berapa? Kan ini X, Y besar ya? Ini X besar, Y besar. Kalau tak ada X, X-nya aksen. Kalau tak ada Y, Y-nya aksen. Itu aja. Gampang ingatnya kan? Nah, setelah itu, kita masukkanlah ke dalam soalnya. Ya, nanti hasilnya baru masukkan boundary condition-nya atau syarat batasnya. Nah, ini kita ambil dari sini. Apa? Do U per do X sama dengan 4 do U per do Y. Ya. Do U per do X-nya berapa? X besar, Y besar. X aksen Y besar. 4 kali, ini X besar, Y besar. Ini Y-nya aksen. Ini coba kita pisahkan aksen dengan X. Seperti kali silang deh. X besar per X. Enak. Sama dengan 4 kali Y besar per Y. Ini selalu kita bisa dengan K kecil. Oke. Kemudian yang ini kita ambil sama dengan K dulu. Pertama. Kedua baru ini ke ini. Ini enak. Yang pertama kita ambil X besar per X sama dengan K. Ini jalan sama sama tadi. Ini terjemahkan apa? Dx besar per X besar adalah K. Integralkan. Integral dx besar per X besar adalah integral K dx ditambah C1. Sama jalan sama ya. Ini tadi. Ini integralnya apa? Ln X besar. Ini hasilnya Kx. Integral dx kan X. K konstanta. Ini C1. Karena ini ln X, ini jadi ln berapa? Ln E pangkat Kx ditambah C1. Betul nggak? Ln sama dengan ln. Jangan coret ya. Hilangkan ln-nya. Jadi X besar sama dengan ini X besar adalah E berpangkat Kx tambah C1. Ini bisa dipecahkan. E pangkat Kx kali E pangkat C1. E pangkat C1 ini konstan ya. Ini tanggallah C1-nya. Nah, C1 kali E pangkat. Jadi E besar adalah C1 E pangkat apa? Kx. Ya. Kx. Sampai sini jelas? Baru apa yang kedua tadi? Yang kedua ini. 4 Y aksen per Y sama dengan K. 4 kali Y aksen per Y sama dengan K. Ini adalah Y aksen per Y sama dengan K per 4. Jadi aksen itu terjemahkan diferensial dari Y besar per Y besar. Sama dengan 1/4 K. Kita integralkan. Karena ini Y,
per Y, dy tambah C2, betul nggak? Terus ini, oh ya, sorry, ini integralkan. Kan gitu kan? Integralkan, ini konstanta. Biasanya apa? Ln Y besar. Seperempat K konstan, keluar. Integral dy, Y, tambah C2 sama nggak ln C2? Jadi ln. Nah ini jadikan ln. Jadinya apa? Ln Y besar adalah ln E pangkat setengah KY ditambah ln C2. Log A tambah log B, log AB nah. Log ln E pangkat ln ini kali ln C2 seperempat, sorry. Seperempat KY. Ya, sorry. Seperempat KY. Nah, kalau kita kalikan hasilnya apa? Ln Y besar sama dengan apa? Log A tambah log B, log AB kan? Dikalikan di C2 kali ln C2 kali E pangkat seperempat KY. Ya. Ln sama dengan ln, hilangkan ln, jadi Y besar adalah C2 E pangkat seperempat KY. Lalu kita ambil tadi solusinya UX, Y adalah X besar, Y besar. Kalau kita ganti, X besar itu berapa tadi? Mana X besar? Nah, ini X besarnya. C1 kali E pangkat KX. C1 E pangkat KX, sorry. Ya, Y2-nya C2 kali E pangkat seperempat KY. Nah, C1 kali C2, jadi U X, Y sama dengan C1 C2, ini jadi C nanti, kali E pangkat. Kalau E kali E, pangkatnya ditambahkan. Enak. Sehingga U X, Y sama dengan nilai C, ini adalah E berpangkat, keluarkan K-nya. X ditambah seperempat Y kurung kali K. Enak. Kalau ini U X, Y sama dengan C kali E berpangkat, keluarkan seperempatnya, tinggal apa? 4X tambah Y kan? Kali K. Nah ini dia nih. Sama dengan C kali, ini sama dengan fungsi. Ini sama dengan fungsi dari apa? 4X tambah Y. Enak. Sama dengan fungsi 4X tambah Y. Sampai sini jelas? Halo? Ya. Nah, barulah kita pakai KY. Sampai sini jelas? Nah, setelah itu baru kita masukkan ya. Apa? Yang secara batasnya apa? Yang diketahui tadi, yang secara batasnya adalah ini ya, U0,Y 8E pangkat 3 min 3Y. Ini diketahui ya. Salin ini yang diketahui U0,Y sama dengan U0,Y 8E pangkat min 3Y. 8E pangkat min 3Y. 8E pangkat min 3Y. Ini given, diketahui ya. Nah, tadi U X, Y-nya sama dengan berapa? Fungsi apa tadi? 4X tambah Y ya? Halo? Ya kan? Halo? 4 ini, fungsi 4X tambah Y. Tuh. Jadi, kalau kita masukkan nih U dari 0,Y, artinya apa? 4 kali 0, X-nya 0, 4 kali 0 habis, jadi 0, tambah Y sama dengan 8E pangkat min 3Y. Sehingga tinggallah fungsi Y adalah
8E pangkat min 3Y. Kalau saya ganti Y-nya dengan omega, ini hasilnya 8E pangkat min 3 omega. Nah. Ya, sampai ini. Kemudian kita salin US, Y-nya berapa tadi? Ya. US, Y-nya sama dengan apa? Hati-hati. Wah, ini tadi ini ada sama dengan apa tadi? C berapa ya? C kali E pangkat itu ya. Banyak yang ditulis nih, sebentar. Di sini ini udah benar, tapi di depannya ini ada yang diketahui, yaitu apa? Di sini jam lagi. Apa sini? U X, Y sama dengan C kali apa tadi? C kali apa? Ini nih. C kali apa? Seperempat 4X tambah Y kali K. Ya enggak? Seperempat E pangkat seperempat kali apa? 4X tambah Y. 4X tambah Y kali K. Sama dengan. Gitu ya. Jadi kalau kita masukkan ini adalah C kali E pangkat. Ya. Seperempat berapa? Oh, hasilnya bisa beda-beda. Jadi ada salah nggak? Nggak ada ya? Anda lihat. Seperempat dari 4X tambah Y kali K. Sama dengan ini kan. Kalau dimasukkan, oh ya ini diganti nih. X-nya diganti 0 berarti. 4 kali 0. Enggak. 4 kali 0 tambah Y. Jadi hasilnya apa sini? C kali E pangkat. Ini 0 hilang. Tinggal apa? Seperempat K. Seperempat YK. Ya enggak? Seperempat Y kecil K. Gitu ya. Sama dengan fungsi Y. Sama dengan ini. Nah, dari sini apa yang bisa Anda tarik kesimpulan? Apa yang dapat ditarik? Halo? Ini semua ini. Ini jangan dulu. Ya. Apa yang dapat ditarik sini? Bahwa C-nya itu sama dengan apa? 8. Tenang. Halo? C-nya sama dengan 8. Konstanta kan? Terus ini apa nih? Ini artinya E pangkatnya seperempat YK sama enggak min 3Y. Di sini. Seperempat YK sama enggak dengan E pangkat min 3Y. Y-nya hilangkan atau boleh di sini seperempat YK sama dengan min 3Y, Y coret. Tinggal apa? Seperempat K adalah min 3, berarti K berapa? 4 kali situ min 12. K min 12 enggak? Halo? Ya, K min 12. Nah, K dapat min 12, baru kita ganti. Ya. Ini yang agak sedikit sulit ya. Jadi, tadi hasilnya apa? Hasilnya tadi X, Y sama dengan apa?
C kali berapa tadi? Ini nih. C kali E berpangkat 1/4 4X tambah Y kali K. Ya. Nah, kita ganti. Jadi US, Y sama dengan C kali E pangkat 1/4 kali 4X tambah Y. K-nya kita ganti sini. Berapa? Min 12. Ya. Kalau kita kali ini selesaikan ini berapa nih? Maka US, Y sama dengan berapa nih? C kali E pangkat. Nah, 1/4 kali min 12 berapa? Min 3 ya? Kita min 12 bagi 4, min 3 kali 4X. Min 3 kali 4X, min 12X, min 3Y. Itu enggak? Nah, ini hasilnya. Ini tadi kita enggak coba dengan cara itu ya. Nggak ada ya, contoh ya tadi yang dalam eksponensial belum ya. Jadi coba Anda cari sama enggak hasilnya? Harusnya sama. Seperti tadi ya, contohnya tadi. Paham di sini? Kita istirahat dulu ya. Ini mau lanjut atau sebenarnya kondisi saya lagi down. Coba tadi yang di awal itu. Halo, yang di online mau lanjut atau break? Online. Susah nih online nggak jawab. Yang online yang mau break istirahat atau mau lanjut? Ya udah istirahat aja lah dulu. Itu. Saya juga Terserah yang onsite, Pak. istirahat aja ya. Baik. Jadi sudah selesai ini ya. Kita start dulu. Jadi modelnya seperti itu ya. Kemudian ya, yang ujian paling satu keluar model ini di UAS. Sekarang kita absen dulu. Kita absen. Main base ini dulu. Pada. Lama. Balik ke situ terus. Iya. Hah? Error. Terus biasa. Enggak gitu ya? Oh, kok keluar ini? Kok lain keluar? Binus Maya binus ya ya .ac.id. Ini, itu kan? Login. Ya sama juga dia ada di ini kan. Ini cari kalkulus 3 ini. Kemudian cari ini attendant. Nah, attendant mana? Di forum, sebelah forum. Ini attendant. Kemudian nah, isi dulu gini, terus kita lihat di mana yang banyak tidak hadir. Semuanya hadir ya? Kalau lebih. Ya. Ini harus. Hah? Kenapa? Ada orang yang tidak pernah hadir terus ya? Gimana? Udah. Ya sekarang kita masuk materinya aja. Berapa? Materinya tadi apa? Tentang metode, kita gunakan metode eksponensial ya. Metode U sama dengan eksponensial
berpangkat AX B. AX tambah B, sorry. Kemudian sorry. Berikutnya masuk metode kedua ya, metode pemisahan variabel. Ya. Oke. Dia ada session log. Session log. Isi diisi lagi yang tadi, di copy tadi. Kemudian submit session log. Oke, kita lihat apakah sudah hijau. Sudah hijau kah? Sudah. Oke. Ya, istirahat deh. Saya juga ada kuat. Ya, kena flu batuk juga. Jadi sudah 3 minggu. Kemudian sembuh, sekarang muncul lagi tadi. Nggak tahu, masuk ke ASO jadi lagi. Aneh. Oke. Kita istirahat dulu ya. Baik. Ini berarti kita putus di stop recording.